Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita lanjut kembali materi yang kemarin, video pembelajaran yang ketiga. Kemarin itu tentang himpunan, sekarang masih berhubungan dengan himpunan sebenarnya. Materinya adalah relasi dan fungsi. Nah, di sini kita ingat dulu materi tentang himpunan. Di sini ada dua himpunan, ada himpunan nama orang. Jadi di sini nama orang, himpunan B yang anggotanya adalah Andre, Bedu, Caca, dan Dimas. Kemudian ada himpunan C. Himpunan C misalnya kita namakan himpunan makanan yang anggotanya bakso, soto, nasi goreng. Nah, di sini kita ingin membuat suatu relasi. Relasi itu artinya hubungan dari B ke C, bukan dari C ke B ya, dari B ke C. Nama relasinya misalnya adalah suka makanan. Sehingga nanti bisa dibaca Andre suka makanan bakso. Atau Andre suka makanan nasi goreng dan seterusnya. Sehingga bisa digambarkan relasi tadi dalam bentuk bagan seperti ini. Ya, di sini ada himpunan B dan himpunan C, di mana himpunan B itu disebut dengan domain atau daerah asal, sedangkan himpunan C itu disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Relasi yang kita buat tadi itu bunyinya adalah suka makanan. Sekali lagi relasinya suka makanan. Sehingga kalau dibaca Andre suka makanan bakso, Andre suka makanan soto. Ini permisalan ya. Tanda panah ini permisalan. Jadi boleh tanda panahnya bisa satu makanan, bisa dua makanan, atau semua makanan juga bisa. Itu kalau kita buat gambarnya. Kalau kita buat relasi berupa himpunannya, itu bisa kita tulis seperti yang tertera di layar. Andre, bakso, Andre, soto, Bedu, nasi goreng, dan seterusnya. Ya, itu sebenarnya cara menyatakan relasi. Bagaimana cara menyatakan atau menulis relasi? Kalau dalam tabel, kalau menulis relasi dalam bentuk tabel juga bisa. Seperti yang tertera di layar. Jadi yang horizontal itu adalah himpunan orangnya. Kemudian yang vertikal yang ke bawah itu adalah himpunan makanan. Jadi di sana kalau Andre suka bakso itu diberikan poin 1, tapi kalau tidak itu diberikan poin 0. Seperti itu. Kemudian bisa juga dinyatakan relasi ini dalam bentuk matriks. Jadi kita ambil angka-angka yang ada pada tabel itu, kita buat matriksnya. Di mana matriksnya itu nanti akan berukuran 3 kali 4, baris kali kolom. Seperti itu ya, cara menyatakan relasi bisa dengan gambar, bisa dengan himpunan, seperti tadi ya, ada kurung kurawalnya, bisa dengan tabel, bisa juga dengan matriks. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang kedua. Tadi kan relasi dari B ke C itu bunyinya adalah suka makanan. Nah, sekarang kita buat relasi yang kedua dari B ke C juga, cuma bunyinya kita bedakan, yaitu relasinya lahir di. Kalau dibaca dari B ke C ya, bukan dari C ke B, dari B ke C. Ya. Kalau dibaca Andre lahir di Bali, Andre lahir di mana, seperti itu ya. Apakah mungkin nggak Andre itu lahir di dua tempat? Ya nggak mungkin ya, kalau secara kenyataan atau logika nggak mungkin. Jadi di sini kalau kita buat gambarnya, Andre misalnya lahir di Bali, Bedu lahir di Lombok. Nggak mungkin Bedu itu lahir di Lombok dan juga lahir di Bali. Seperti itu. Jadi domainnya sama seperti tadi, domainnya adalah himpunan orang.
Sedangkan kodomainnya adalah himpunan nama tempat lahir seperti itu. Karena relasinya lahir di. Sehingga kalau dalam bentuk himpunan kita nyatakan Andre, Bali, Bedu, Lombok, dan seterusnya. Di sini bisa kita perhatikan bahwa domain ya, karena yang diperhatikan itu adalah domainnya atau daerah asalnya. Dapat dibandingkan dengan yang tadi. Ini sama ya, dalam bentuk tabel, dalam bentuk matriks. Nah, kita akan bandingkan relasi suka makanan yang pertama dengan relasi lahir di. Kalau kita perhatikan, ternyata relasi yang pertama itu domainnya tidak tunggal. Jadi Andre, dia tanda panahnya ada 2. Kemudian Dimas juga nanti tadi tanda panahnya lebih dari 1, ada 3 rasanya. Jadi domainnya dia punya pasangan di kodomain tidak tunggal. Beda dengan relasi yang kedua. Kalau relasi yang kedua itu domainnya tunggal. Lahir di. Andre lahir di Bali. Ya sudah 1 saja, tunggal dia. Nggak mungkin dia bisa bercabang lebih dari 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa relasi yang seperti itu, relasi yang domainnya tunggal, itu kita sebut dengan fungsi. Ya, jadi kalau didefinisikan secara sederhana ya, fungsi itu tiada lain adalah relasi yang domainnya tunggal. Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian kita akan bawa ke fungsi dalam matematika. Di sini kita buat domainnya itu adalah 2, 4, 8, dan 10. Kemudian ada kodomainnya 5, 6, 7, 11, 12, dan 13. Nah, di sini ada istilah yang ketiga yaitu ring. Ring itu adalah kodomain yang punya pasangan di domain. Jadi ringnya di situ berarti 5, 7, 11, dan 13. Bisa dilihat di gambarnya. Jadi nanti akan ada 3 istilah, ada domain, kodomain, dan ring. Domain adalah himpunan daerah asal yang sebelah kiri, sedangkan kodomain adalah himpunan yang sebelah kanan, sedangkan ringnya hasilnya. Kemudian ada relasi, kita buat relasi misalnya X plus 3, di mana X itu adalah menyatakan domainnya. Sehingga semua anggota domain itu ditambahkan 3. Di sana 2 tambah 3 ya 5. Kemudian 4 ditambah 3 ya 7 dan seterusnya. Nah, ternyata hasil dari relasi X tambah 3 itu hasilnya domainnya berpasangan tunggal. Nilainya cuma 1. Sehingga relasi tersebut bisa dikatakan sebagai fungsi. Ya, kalau di matematika nanti ditulisnya F sama dengan X plus 3 itu adalah Fx sama dengan X plus 3. Mungkin ini sudah dapat kalian pelajari di semester lalu. Jadi cuma mengingatkan kembali konsepnya itu dari mana gitu sebenarnya. Kita buat contoh, misalnya diketahui domain fungsi f itu adalah 2, 4, 8, 10. Kemudian fungsinya kita ubah misalnya 2x plus 1. Tentukanlah ringnya. Ya, di sini prosesnya adalah dengan mengganti x itu dengan anggota-anggota domainnya. Ya, dimulai dari 2, kemudian 4, 8, dan 10 sehingga memperoleh hasil 5, 9, 17, dan 21. Rasanya ini sudah bisa ya, tidak bisa saya jelaskan lagi. Sehingga diperolehlah ring dari fungsi f itu adalah 5, 9, 17, dan 21. Kalau digambarkan ya seperti itu jadinya. Ya, domainnya sudah, kodomain sudah, dan ring juga sudah. Oke, saya rasa singkat saja ya, tidak terlalu susah. Mudah-mudahan bisa. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bersiap untuk menghadapi UTS sehingga bisa dipahami dari awal materinya. Mudah-mudahan nanti akan saya share juga untuk kisi-kisi UTS-nya. Ya, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.